Kan itu kan ada bisikan jin korin dan ada bisikan Allah, Izin state ya, kalau mau ngaku-ngaku itu pakai data bos. Mbah Priuk itu lahir tahun 1727, lahir di Palembang. Lahir tahun 1727, artinya dari tahun dia lahir sampai sekarang, dari tahun Mbah Priuk lahir sampai sekarang itu udah kurun waktunya 300 tahun. Dalam 300 tahun itu nggak mungkin baru keturunan keempat sekarang ini. Kau tuh nggak mungkin keturunan keempat. Anak, cucu, cicit itu keturunan keempat. Nggak mungkin. Rata-rata orang Indonesia itu kurun waktu 100 tahun mereka sudah 4 generasi. Artinya dalam usia ke 100 tahun itu mereka sudah punya cicit. Apalagi ke 200 tahun, sekarang ke 300 tahun dari lahirnya Mbah Priuk, jadi nggak mungkin ya. Terus itu cuma ngomongin keturunan. Sekarang kalau ngomongin ramalan, mendapat bisikan dari jin korin atau bisikan dari Allah, yang bener aja bos. Nabi Muhammad SAW itu setiap akan mendapat wahyu, setiap akan mendapat perintah itu melalui malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu, tidak melalui bisikan langsung ke telinga Nabi Muhammad. Masa sekarang kau ngaku-ngaku mendapat bisikan langsung dari Allah? Waduh, pakai akal sehat bos ya, jangan berlebihan. Anggaplah kau punya kemampuan, tapi jangan ditunjukkan secara berlebihan. Manusia sekarang banyak yang pintar, banyak juga yang berpikir. Itu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Jangan bikin-bikin kau ya, kau Habib ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada sosok viral lagi setelah Samsudin, yaitu sosok yang mengaku Habib Jindan. Habib Jindan ini yang menantang Samsudin, atau bukan Samsudin, tetapi menantang pesulap merah untuk beradu tembak. Habib Jindan ini pun mengaku sebagai keturunan dari Mbah Priuk. Namun banyak yang ragu dengan pernyataan dari Habib Jindan ini. Sekarang kita simak apa yang dikutip dari kompas.com soal sejarah dari Mbah Priuk. Kita lansir dari kompas.com, melihat sosok Mbah Priuk yang makamnya dikeramatkan warga Jakarta Utara. Sebelum pandemi COVID-19, makam Mbah Priuk di kawasan Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara selalu ramai didatangi pengunjung yang ingin berziarah. Tidak hanya dari dalam kota Jakarta, pengunjung bahkan datang dari luar kota menggunakan mobil pribadi atau armada bus yang sengaja disewa untuk sampai ke lokasi yang terletak di Jalan Jampea nomor 6 Koja. Siapa sebenarnya sosok Mbah Priuk ini? Mbah Priuk memiliki nama asli Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Palembang tahun 1727. Pada tahun 1756, Mbah Priuk atau Habib Hasan bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berlayar menuju Batavia selama 2 bulan dan menghadapi berbagai rintangan. Konon berdasarkan legenda yang tersebar dari mulut ke mulut, salah satu rintangan yang menghadang di jalan adalah armada Belanda dengan persenjataan lengkap. Tanpa peringatan, perahu Habib Hasan dihujani meriam, namun tak satu pun meriam mengenai kapal. Lolos dari serangan armada Belanda, kapal Habib Hasan digulung ombak besar. Semua perlengkapan di dalam kapal hanyut di bawah gelombang. Yang tersisa hanya alat penanak nasi dan beberapa liter beras yang berserakan. Selanjutnya, ombak lebih besar datang menghantam kapal mereka hingga terbalik. Dengan kondisi lemah dan kepayahan, kedua ulama itu terseret hingga ke semenanjung yang saat itu belum bernama. Ketika ditemukan warga, Habib Hasan sudah meninggal sedangkan Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Di samping keduanya terdapat periuk dan sebuah gayung.
Warga memakamkan jenazah Habib Hasan tak jauh dari tempat ditemukan. Sebagai tanda, makam Habib diberi nisan berupa dayung yang menyertainya, sedangkan periuk diletakkan di sisi makam. Konon, dayung yang dijadikan nisan tumbuh menjadi pohon tanjung, sementara periuk yang semula diletakkan di sisi makam terseret arus ombak hingga ke tengah laut. Menurut cerita, selama 3 hingga 4 tahun setelah pemakaman itu, warga beberapa kali melihat periuk yang terbawa ombak kembali menghampiri makam Habib. Diyakini kisah periuk ini yang melatar belakangi sebutan periuk untuk kawasan Jakarta Utara ini. Kisah periuk nasi dan dayung yang menjadi pohon tanjung lantas dipercaya sebagai asal-muasal nama Tanjung Priuk sebagai kawasan tersebut. Setelah peristiwa ini, sejumlah keluarga Habib Hasan ikut pindah ke Batavia menyebarkan Islam dan mengurus makamnya. Sementara itu, Habib Ali Al-Haddad, rekan seperjalanan Habib Hasan yang selamat, menetap di daerah tersebut. Ia menyebarkan agama Islam hingga ke Pulau Sumbawa, kemudian menetap di Sumbawa hingga tutup usia. Kisah perjuangan syiar Habib Hasan terus disampaikan dari mulut ke mulut. Karena perjuangan hidupnya dianggap suci, penghormatan terhadap makamnya berlangsung hingga kini. Selama sekian abad, makam itu dijadikan tempat berziarah. Di kalangan masyarakat, makam Habib Hasan atau Mbah Priuk dikenal sebagai salah satu makam keramat. Di kompleks makam terdapat sebuah ruangan atau hall yang biasa digunakan untuk melakukan doa bersama. Di sana juga terdapat sebuah kolam yang sumber airnya dipercaya membawa berkah. Dilansir dari situs jakartatourism.go.id, untuk datang ke makam Mbah Priuk, para pengunjung diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan, yaitu celana atau rok panjang dan baju berlengan panjang serta kerudung bagi wanita. Terdapat sebuah lapangan parkir yang luas di sekitar makam Mbah Priuk. Hal ini dikarenakan makam Mbah Priuk selalu didatangi oleh para rombongan peziarah dari penjuru Nusantara yang biasanya menggunakan bus dan mobil-mobil besar. Bagi yang menggunakan transportasi umum, Anda dapat menggunakan bus wisata Jakarta dengan jurusan Juanda, makam Mbah Priuk, koridor BW6. Bus ini berangkat persis dari depan pintu gerbang Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nama saya Muhammad Samjin Al-Habsyi. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak, pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesawat merah, anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring jadi gomuzir sama saya. Di atas ring langsung. Atau pakai pernyataan lah. Kalau luka nggak apa-apa. Nggak ada tuntutan. Tuntutan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa benar. Ya, pokoknya Marcel pegang pistol. Nama saya Ini juga pegang pistol. Sama-sama mengeluarkan ilmunya. Sama-sama nembak dong. Cicit Mbah Priuk. mungkin kalau Gotri 900 KPS ya, langsung aja dengan Marcel ya. Gotri ya. Saya menantang Marcel pesawat merah oleh Gotri tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, kalau mau begini api yang asli, taruh duit 5 miliar jarak 2 meter. Atau pakai pernyataan lah. Kalau luka langsung aja sekali sewa sama saya. ada tuntutan. Tuntutan ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa benar. Ya, pokoknya Marcel pegang pistol.